Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Salam jumpa sahabat penerobos, kita kembali pada saat ini bersama dengan generasi penerobos di live channel. Dan kita akan membahas satu tema, yaitu melayani dengan ketulusan. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dengan tak hentinya untuk kasih setia Tuhan yang melayakkan kami kembali menerima kebenaran firman-Mu yang mengajar kami agar kami punya hidup yang lebih bijaksana. Berbicaralah atas kami ya Tuhan, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara, ayat bacaan kita dari 1 Korintus 9 ayat 17 sampai dengan 19. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Amin. Saudara, kita belajar daripada Rasul Paulus tentang ketulusannya dalam melayani pekerjaan Tuhan ketika panggilannya secara khusus, yang kita tahu ceritanya bahwa Saulus dipanggil secara khusus dalam satu perjalanan untuk menganiaya pengikut jalan Tuhan. Dan setelah itu ia masuk dalam panggilan Tuhan dan dia memberi hidupnya kepada Tuhan, melayani tidak berhitung-hitung, dan ia melakukannya bayar harga sedemikian rupa. Ia membayar harga dengan menanggung begitu banyak bahaya, mengalami ada begitu banyak aniaya demi aniaya, dan ia lakukan. Dan bahkan dikatakan di ayat 17 tadi bahwa dikatakan, memang aku berhak menerima tepat, tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan ini adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepada aku. Kalau demikian, apakah upahku? Kata Paulus begini, upahku adalah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Itu adalah upah bagi Paulus. Bagi Paulus untuk bisa melayani Tuhan saja itu adalah kehormatan. Untuk dia bisa memberitakan Injil aja itu udah anugerah besar yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Itu yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Jadi saudara, kita belajar untuk bisa melayani dengan tulus, diperlakukan kesadaran bahwa yang pertama, Tuhanlah yang mempercayakan pelayanan itu kepada saudara dan saya. Namanya pelayan Tuhan, saudara. Kita melayani Tuhan bukan melayani gereja atau bukan melayani manusia. Saudara dan saya, kita sedang melayani Tuhan. Siapakah Tuhan? Raja segala raja. Dia yang berkuasa, dia pengendali segala sesuatu, dan dia adalah Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini dipercaya untuk melayani pekerjaannya, ini anugerah terbesar. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Melayani Tuhan adalah kehormatan buat saudara dan saya. Jangan jadikan itu adalah beban. Karena kalau saudara bisa melayani Tuhan, saudara terpilih dari jutaan miliatan manusia yang ada di dunia ini. Saudara dan saya terpilih melayani Raja segala raja. Kalau saya katakan dulu saya bekerja di sebuah perusahaan konglomerat, saya bilang saya bangga juga ya, lumayan gajinya. Tetapi hari ini saya tahu, saya jauh lebih bangga lagi karena saya tahu kepada siapa saya bekerja. Raja segala raja. Dan saya harus punya integritas, bekerja dengan sepenuh hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Karena saya cinta kepada Tuhan. Biarlah sedemikian yang saudara katakan. Karena cinta saudara kepada Tuhan, saudara melayani dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatannya. Jadi yang pertama, untuk bisa melayani dengan ketulusan, yang diperlukan pertama adalah sadar bahwa Tuhanlah yang mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Dan yang kedua, saudara harus belajar
percaya atau berkata hutang kita terlalu besar kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Ini yang saudara harus taruhkan sebagai rema buat saudara dan saya. Hutang kita terlalu besar. Tuhan menyelamatkan saudara dan saya bukan bayar dengan harga yang murah, tidak. Dia membayar harganya, bahkan dengan nyawanya dia berikan untuk membayar harga agar kita yang harusnya binasa, kita boleh memperoleh keselamatan. Kita yang harusnya terkutuk, kalau di dalam perjanjian lama dikatakan hanya orang terkutuklah yang mati di kayu salib. Tetapi Tuhan sudah menggantikan kutuk itu agar kita yang terkutuk kita boleh menerima kemuliaan. Dan ini adalah satu janji, ini adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Biarlah kita katakan ini adalah anugerah, ini adalah kasih karunia, ini adalah kemurahan yang Tuhan percayakan buat kita. Yang ketiga, untuk melayani dengan ketulusan diperlukan kesadaran bahwa Tuhanlah yang layak menerima yang terbaik dari saudara dan saya. Tuhan layak menerima yang terbaik karena dia sudah memberikan yang terbaik yang ada padanya. Nyawanya diberikan untuk menyelamatkan kita semuanya. Yang keempat yang saudara harus kita lakukan adalah percaya atau katakan Tuhan itu menyertai kita dengan Roh Kudusnya yang akan memperlengkapi dan memampukan kita untuk melayani Dia. Jadi bukan karena kuat gagah kita bisa melayani Dia, bukan karena kepintaran, kepandaian dan fasih lidah kita, tidak. Kita tahu bagaimana Nabi Yeremia, Nabi Yesaya berkata mereka tidak fasih lidah. Demikian juga Musa katakan mereka nggak bisa memperkatakan atau menyampaikan isi hati Tuhan. Karena perkataan mereka bukan perkataan yang lancar yang diperkata. Tapi mereka adalah orang yang kalau ngomong itu nggak lancar begitu ngomongnya. Tetapi bagaimana Tuhan berkata, siapa yang kasih lidah? Maka Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memampukan sehingga mereka bisa berkata-kata bukan karena kuat gagah mereka. Demikian juga saudara dan saya. Tuhan mengutus, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Tuhan mempercayakan, Tuhan juga memperlengkapi saudara saya. Untuk kita bisa melakukan bukan perkara kecil. Tapi Tuhan berkata perkara-perkara besarlah yang saudara saya dapat lakukan. Kalau kita mau menyambut panggilannya Tuhan. Jadi saudara, ini yang perlu kita sadari bahwa melayani Tuhan adalah anugerah dan kehormatan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, ia tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang begitu besar yang diberikan kepadanya. Sesungguhnya dikatakan ia tidak layak disebut rasul karena ia tahu masa lalunya. Dia adalah seorang penganiaya, pengikut jalan Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan dipanggillah Paulus untuk bisa melayani pekerjaannya. Dan ia tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang begitu besar itu, tapi ia bekerja lebih keras dari yang lain. Dan itulah yang kita juga patut belajar dari Rasul Paulus. Jadi disimpulkan tadi dikatakan untuk bisa melayani dengan tulus, saudara harus percaya pelayanan itu datang dari Tuhan. Kedua, hutang kita itu terlalu besar, kita nggak bisa balas saudara. Jadi mari kita melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu layak menerima yang terbaik karena dia sudah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Dan percayalah saudara tidak perlu takut dalam melayani pekerjaannya karena Roh Kudus diberikan sebagai penolong buat kita semua. Mengingatkan apa yang pernah kita dengar, yaitu firman Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita berkata-kata. Ciri-ciri orang yang melayani dengan tulus adalah pertama, dia melayani dengan penuh sukacita senantiasa. Tidak pernah merasa terpaksa, tidak menganggap itu sebagai beban. Setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya, baginya itu adalah kehormatan. Ia hanya perlu berdoa kiranya Tuhan memperlengkapinya. Sehingga ia bisa berkata-kata bukan karena keluar dari perkataannya, tapi dari hikmat yang daripada Tuhan. Ciri orang yang melayani dengan tulus selain bersuka cita senantiasa, ia tidak pernah mengeluh untuk setiap tambahan pelayanan yang diberikan. Saudara, kita bisa melayani dan bahkan ditambah-tambahkan kepercayaan karena kita adalah orang yang punya integritas. Seorang yang punya integritas, saya percaya dalam perusahaan pun, seorang yang bekerja dengan penuh integritas, penuh tanggung jawab, maka pemimpin perusahaan pasti akan mempercayakan lebih dan lebih lagi. Bukan hanya berbicara tentang pekerjaan yang ditambahkan, tapi juga upahnya pasti ditambahkan. Maka jabatannya juga pasti akan dipromosikan. Begitu juga hendaknya saudara dan saya dalam melayani pekerjaannya. Berikan pelayanan yang terbaik dengan penuh integritas. Lakukan dengan penuh tanggung jawab. Setiap apa yang Tuhan percayakan, saya terlalu percaya Tuhan akan mempercayakan lebih dan lebih dan lebih lagi kepada kita semua. Karena begitu sangat luas pelayanan di ladang pekerjaan Tuhan. Ada begitu banyak yang kita bisa lakukan dan kerjakan. Tapi biarlah engkau boleh terlihat seperti yang Tuhan katakan. Barang siapa dapat dipercaya perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara lebih besar lagi. Barang siapa dapat bertanggung jawab
jawab dengan tanggung jawab yang kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan kalau di dunia, bos dunia pun tidak pernah membiarkan seorang karyawannya bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan giat, bos di dunia pun pasti akan memperhitungkannya untuk menaikkan gajinya, menaikkan levelnya, menaikkan bonusnya. Apalagi Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan Yesus, dia adil. Dia jauh lebih bijaksana dibanding semua manusia yang ada di dunia ini. Jadi oleh karena itu percayalah di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Kalau saudara melayani dengan ketulusan, tidak berhitung-hitung, maka berikutnya Tuhan sudah menyediakan jauh lebih besar dari apa yang saudara doakan. Jauh lebih besar dari apa saudara harapkan. Jadi kalau dikatakan apa yang tidak pernah kau pikirkan dengan pikiranmu, tidak pernah timbul dalam hatimu, dan bahkan tidak pernah kita bayangkan, saudara, tidak pernah kita dengar, Tuhan yang menyediakannya buat saudara dan saya. Ciri orang yang melayani dengan tulus selain bersuka cita senantiasa, tidak pernah berhitung-hitung, dan yang ketiga, tidak akan berhenti dalam melayani Tuhan walaupun mengalami dicela, dimaki, difitnah, gak dianggap, ditipu, tetap fokusnya hanya kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1, kita ini ada di dalam arena pertandingan yang diwajibkan bagi orang percaya. Tanggalkan beban dan dosa yang begitu sangat merintangi, dan kita berlomba sampai kita menyelesaikannya di garis finish. Nah, ini yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu caranya untuk kita bisa menyelesaikan sampai garis finish. Matamu hanya perlu tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan kehinaan dan tekun dalam memikul salibmu. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 2 tadi ya. Jadi mata kita hanya perlu tertuju kepada Tuhan. Waktu dihina, dianiaya, Tuhan sudah terlebih dahulu memberi teladan buat kita. Matius 26 ayat ke-67 dikatakan Yesus diludahi, dipukul dan ditinju. Dan kita tahu apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan gak membalasnya, tetapi dikatakan ia diam. Bahkan ia berdoa, Bapa ampuni, mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Dan itu adalah teladan yang Tuhan Yesus berikan buat kita, saudara. Jadi apapun yang saudara alami dalam melayani pekerjaannya, semua itu sudah diberikan teladan oleh Tuhan Yesus. Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-21, Yesus meninggalkan teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti. Jadi oleh karena itu, ikuti teladan Yesus. Maka saya percaya janjinya adalah kepastian yang Tuhan berikan buat kita. Yang keempat adalah kita belajar dari teladan Paulus yang berkata di ayat yang tadi kita baca 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-18, upahnya adalah ketika ia boleh memberitakan Injil tanpa upah. Aku tidak mempergunakan hak itu sebagai pemberita Injil, tidak mempergunakan haknya sebagai pemberita Injil untuk mendapatkan upah. Jadi saudara, itulah ketulusan yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Dan berikutnya kita belajar orang yang melayani dengan tulus adalah mereka dikatakan yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia, tapi bekerja lebih keras daripada yang lain. Ini pun teladan daripada Paulus yang kita boleh ikuti, saudara, bagaimana Paulus lakukan. Dikatakan kalau di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 ke bawah dikatakan Paulus mengalami ada begitu banyak bahaya. Ia mengalami kelaparan, kapal karam, dan ada banyak hal kesulitan yang ditanggungnya dalam memelihara jemaat Tuhan. Dan itu membentuk ketulusan di hati Paulus untuk melayani karena dia tahu dia sebetulnya gak layak. Tapi anugerah Tuhan itu dia tidak sia-siakan. Dikatakan ia bekerja lebih keras dari yang lain. Yang lain tidak mau melakukan, tapi Paulus ambil itu sebagai kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini saudara, seorang yang melayani ketulusan adalah mereka yang melayani dengan penuh cinta kepada Tuhan. Ia tidak akan berhenti melayani Tuhan walaupun ia harus menanggung banyak hal. Ia akan tetap melakukannya, sungguh-sungguh melakukannya agar Tuhan boleh disenangkan dengan apa yang dilakukan. Karena ia sadar hutangnya terlalu besar. Tuhan menyelamatkan menyelamatkan kita manusia dengan memberikan nyawanya buat kita. Jadi itulah saudara yang kita pelajari. Dan orang yang melayani dengan tulus adalah mereka yang tidak mencari puji-pujian dari manusia. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Seorang yang melayani dapat pujian dari manusia, itulah upahnya, sudah cukup. Tapi kalau kita tidak mendapat pujian dari manusia, berarti
kita sedang diberi kesempatan untuk menerima pujian daripada Tuhan. Biarlah pujian daripada Tuhan yang hari ini kita kumpulkan saudara. Terlebih kalau saudara mau mendapat pujian ekstra atau upah yang ekstra. Yaitu ketika saudara melayani Tuhan ketulusan, saudara dimaki, dicela, dianiaya. Inilah kesempatan. Maka kalau dikatakan Matius 5 ayat 10-12 dikatakan berbahagialah jika karena kebenaran kepadamu dicela segala yang jahat, difitnah, dianiaya. Maka dikatakan bergembira dan bersukacitalah karena upahmu besar di surga. Saudara perlu catat hal yang seperti ini. Seringkali ada banyak orang salah meresponi ketika ia sudah melakukan pekerjaan baik, ia mengalami dicela, dianiaya, mereka seringkali menjadi marah dan kecewa. Dan ini adalah salah saudara. Kalau saudara ngerti bagaimana hukum Tuhan yang dikatakan justru ketika saudara melakukan kebaikan tapi saudara dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat, ini adalah anugerah terbesar buat saudara dan saya. Kenapa? Karena dikatakan engkau akan memperoleh dikatakan upah yang besar di kerajaan surga. Bahkan di ayat 11 dikatakan bahwa engkau adalah pemilik kerajaan surga. Jadi engkau adalah warga kerajaan surga dikatakan. Yaitu karena hidup saudara berbeda dengan dunia. Kalau dunia diperlakukan, dicela, dianiaya ketika melakukan kebaikan, dia gak terima, dia marah, pasti dia mundur. Tapi kalau saudara dan saya, kita warga kerajaan surga, hidup kita berbeda dengan dunia. Yang ada kita bergembira, bersuka cita dan berbahagia. Karena kita tahu upah yang menantinya itu sangat besar. Itu yang Tuhan janjikan buat kita semuanya. Jadi saudara, janganlah mencari puji-pujian dari manusia. Tapi biarlah puji-pujian itu kita dapat daripada Tuhan. Yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat ke-6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini yang kita kejar. Memperoleh puji-pujian, kehormatan, kemuliaan pada saat Yesus menyatakan dirinya. Caranya adalah saudara, ketika kita rela menanggung berbagai-bagai pencobaan. Tetapi dikatakan cuma seketika lamanya aja. Karena ada satu kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan buat kita semua. Jadi biarlah tidak mencari pujian dari manusia, tapi biarlah Tuhan yang memberikan puji-pujian, kehormatan, kemuliaan kepada saudara dan saya yang bertahan sampai garis finish. Ya, contoh kita pelajari dalam Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air matanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah rambutmu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Ya, hendaklah itu yang saudara yang kita lakukan. Yang dikatakan kalau puasa jangan mukanya dimurah-muramin saudara. Lalu dilemes-lemesin dan orang bilang kamu kenapa saya puasa? Ih hebat loh kamu puasa. Bukan begitu ya saudara. Itu ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi yang Tuhan mau kita lakukan adalah ketika berpuasa basuh muka dan saudara. Supaya kelihatan segar dan orang tidak tahu bahwa kita berpuasa. Maka Bapa di surga yang akan memperhitungkannya. Demikian juga Tuhan berkata kalau engkau berdoa tutup pintu. Jangan saudara doa di lapangan, di tempat-tempat terbuka supaya dengan tujuan orang melihat dan berkata orang itu rohani sekali begitu. Bukan begitu ya saudara ya. Hendaklah kita tidak demikian. Tapi dikatakan kalau berdoa tutup pintu biar nggak ada yang tahu bahwa kita sedang berdoa. Maka Tuhan yang tahu, Tuhan yang akan memberikan upahnya. Nah itulah saudara yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Rugi sekali engkau mempertahankan yang kecil dan melepas yang besar. Artinya yang kecil dari manusia, pujian dari manusia terlalu kecil saudara. Upah dari manusia terlalu kecil. Tetapi yang dari Tuhan jauh lebih besar. Dan Paulus mengerti rumus kerajaan surga ini. Dia tidak mau mengambil
apa yang didapat dari manusia, tetapi ia memberi kesempatan Tuhan yang memberkatinya. Dan saya percaya berkat dari Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita bisa dapat dari manusia. Nah saudara, kita belajar di sini ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang melayani dengan ketulusan. Tuhan tidak hanya segera meminta kita untuk melakukan segala sesuatu dengan tulus, tapi Tuhan menyediakan upah atau berkat bagi orang yang melakukan dengan ketulusan. Matius 5 ayat 8 dikatakan, Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. orang yang suci hatinya, orang yang tulus hatinya, melayani dengan ketulusan, maka dikatakan ia akan melihat Allah, artinya pasti masuk surga. Amin. Pasti masuk surga. Nah ini yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka yang melakukan dengan ketulusan. Dan Ibrani 10 ayat 35 dikatakan, Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantinya. jangan lepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Kalau firman Tuhan atau Tuhan sendiri berkata besar, ini nggak main-main saudara. Berarti besar, sungguh-sungguh besar. Jadi oleh karena itu dikatakan pertahankan apa yang ada padamu. Kalau engkau hari ini sudah dipercaya untuk melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan walaupun menghadapi apapun, jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Bertekun dan terus melayani Tuhan. Karena adalah kehormatan anugerah kita bisa melayani Dia, Raja segala Raja. Bahkan dikatakan Ibrani 11 ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-20, di situ ayat 19, ayat ke-19 dikatakan orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang tetap bersama-sama supaya terlihat siapa yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Artinya kalau saudara mencari Tuhan, beribadah, berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara tidak akan pernah berhenti untuk melakukannya. Saudara akan tetap melakukannya. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan. Saudara kedapatan sebagai hambanya Tuhan, pelayannya Tuhan. Dan saya percaya ada janji yang Tuhan sediakan tadi, upah yang besar bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mazmur 119 ayat ke-80. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu, supaya jangan aku mendapat malu. Percayalah saudara, kalau saudara punya hati yang tulus, saudara tidak akan dipermalukan ya. Dan Amsal 10 ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Bagi orang yang tulus, jalan-jalan Tuhan membawa kita dalam perlindungan. Kalau saudara merenungkan Mazmur 91, itu perlindungan Tuhan yang sempurna bagi siapa? Bagi orang yang mau menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Jadi oleh karena itu saudara, ketika kita tahu akan hal ini, ada janji berkat-berkat Tuhan sediakan, mengapakah kita tidak mau melakukannya? Yaitu lakukan dengan ketulusan, lakukan dengan sungguh-sungguh, karena kita tahu kita tidak bisa membayar hutang kita kepada Tuhan yang terlalu sangat amat banyak. Dia beri nyawanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau dikatakan Ibrani 12 sampai di ayat keempat, bahwa perjuangan kita melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Kita belum mengalami seperti apa yang Yesus alami. Paling kita cuma karena diomongin, digosipin, difitnah, dianiaya. Hal yang seperti itu harusnya di zaman sekarang, di penghujung akhir zaman, seharusnya tidak lagi menjadi masalah buat saudara dan saya. Jangan anggap itu menjadi masalah, udah abaikan saja. Maju, fokus saudara hanya kepada satu janji Tuhan, satu perintah Tuhan, satu kehendak Tuhan, satu kerinduan Tuhan, yaitu pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Marilah saudara, siapkan diri saudara menjadi penuntas amanat agung. Beritakan Injil, jadikan berkat dalam perkataan, dalam perbuatanmu, dalam sikap hatimu yang tulus. Biarlah kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Nah itu yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan hari ini. Kita ada di akhir zaman. Masalah atau bukan masalah, itu ditentukan oleh keputusan saudara dan saya. Kalau saudara tidak pernah menganggap itu masalah, tidak akan pernah menjadi masalah. Dengar sekali lagi saya mau katakan, iblis tidak bisa menggerakkan saudara untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dia hanya sebagai pengintimidasi dan pendakwa agar manusia bergerak mengikuti apa yang dikehendakinya. Tapi saudara dengar, kita bukan pengikut iblis, kita pengikut Tuhan. Jadi kalau saudara sebagai pengikut Tuhan, ikutilah setiap perintahnya, ikutilah setiap ketetapannya. Berada di mana Tuhan berada, di situ kita akan mendapatkan banyak pembelajaran, banyak tuntunan, banyak hikmat, dan kita
kita dengan kekuatan Roh Kudusnya akan mampu melakukannya. Nah, itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Layanilah dengan ketulusan. Tadi kita sudah belajar dari Rasul Paulus yang begitu amat sangat tulus melayani Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar bahwa sebetulnya ia tidak layak disebut rasul. Hendaklah demikian yang ada pada kita semua. Sadarlah saudara, siapa kita dulu. Kita sangat amat tidak layak. Kalau hari ini saudara boleh dikatakan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, melayani Raja segala raja. Tidak ada sesungguhnya sedikit pun kelayakan yang ada pada kita. Tapi karena kemurahannya, anugerahnya, saudara dan saya dipanggil. Bukan waktu kita menjadi orang baik. Bukan waktu kita jadi orang benar. Enggak. Kita banyak melakukan hal yang salah. Sampai hari ini pun mungkin seringkali kita mulai masuk dalam respon-respon yang salah. Tetapi karena kita tetap datang sama Tuhan, kembali ada pengampunan, kembali ada kesempatan Tuhan berikan. Oleh karena itu saudara, gunakan waktu-waktu yang ada hari ini untuk Tuhan membentuk saudara dan saya sampai pada waktunya kita disempurnakan dalam ketekunan. Jangan ada yang mundur, jangan ada yang menyerah, tapi saudara maju terus. Selesaikan pertandingan imanmu sampai garis finish. Ada upah yang menantinya, ada janji kemuliaan, ada pujian kehormatan yang saudara akan peroleh pada saat Tuhan menyatakan dirinya. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Lakukan dengan ketulusan tanpa menuntut apapun dari manusia. Tapi biarlah Tuhan yang memberkati saudara dengan apa yang saudara lakukan. Puji-pujian biarlah hanya datang daripada Tuhan dan saudara akan berbahagia dibuatnya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Saya akan berdoa. Mungkin di antara saudara hari ini melayani, memang tetap melayani. Tapi seringkali saudara bersungut-sungut. Seringkali saudara merasa kecewa ketika saudara nggak dianggap, nggak dihargai, saudara nggak dipuji, saudara bahkan mungkin direndahkan, dihina, saudara mulai kecewa dan berpikir untuk berhenti melayani. Saya mau katakan kalau itu masih ada pada saudara, berarti saudara belum melayani dengan ketulusan. Kalau saudara melayani ketulusan, tidak ada apapun yang membuat saudara berhenti untuk melayani Yesus Tuhan yang sudah mempercayakan kepada saudara pelayanan yang ada pada saudara hari ini. Ini adalah anugerah, ini adalah kehormatan. Pertahankan apa yang Tuhan percayakan, biarlah engkau tetap bisa dipercaya dengan miliki integritas, miliki keteladanan yang Tuhan berikan. Selesaikan sampai garis finish. Saya akan berdoa buat saudara, mari angkat tangan. Bapa, Engkau melihat hari ini ketika kami mendengar firman-Mu, kami saat ini berkata, Tuhan, Tuhan ampuni. Kalau kami sempat berpikir mundur karena kami kecewa dengan apa yang kami lihat, karena kami kecewa dengan apa yang kami dengar atau yang kami hadapi. Tapi hari ini kami belajar dari Rasul Paulus, ketulusannya dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami mau bangkit, kami mau berkata, Tuhan, Tuhan, tidak lagi ada yang membuat kami berhenti untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau maju terus. Roh Kudus, urapi sertai mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Pengurapan daripada Tuhan biarlah turun bagi kami semua. Membangkitkan semangat yang berkobar-kobar dalam hidup kami. Untuk kami melayani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sahabat penerobos. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Layani Tuhan dengan ketulusan. Karena hanya anugerah Tuhan yang membuat saudara dan saya bisa melayani Dia Raja segala raja. Ya, saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung dalam program-program kami. Agar membentuk saudara dan saya menjadi penerobos-penerobos yang tidak terhentikan. Walaupun yang dilihat mengecewakan, walaupun yang didengar menyakitkan, yang dihadapi menakutkan, jangan pernah berhenti. Layani Dia dan tetap layani. Selesaikan sampai garis finish. Ada janji yang sangat besar yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Silakan saudara bergabung dengan kami. Catat nomor di bawah ini, ketik di dalam WA dan katakan kami mau rindu terlibat di dalam program daripada generasi penerobos. Dan juga saya mengundang untuk anak-anak muda di usia 25-40 tahun untuk bergabung dalam komunitas kami Generasi Yeremia, yaitu membentuk anak-anak muda yang berani menyuarakan kebenaran dan cinta mati-matian kepada Tuhan. Demikian saudara, catat nomor di bawah ini, ketik dan katakan saya rindu untuk bergabung dalam komunitas anak-anak muda. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.